Shalom, salam jumpa para kakak-kakak Master Guide dan juga calon Master Guide yang akan mengikuti Club Ministry Training, yaitu Adventist Youth Ministries Training for Adventurer Club, daerah Sumatera kawasan Selatan. Pada kesempatan ini, saya, Master Guide Yani Paramita, akan membawakan materi yang berjudul Developmental Growth and Introduction to Effective Teaching Methods for Pre-Kindergarten through 4th Grade, Modul PYSO 103. Di mana dalam materi kali ini menekankan bagaimana kita akan diajarkan metode yang paling efektif di dalam pendekatan terhadap anak-anak di usia prasekolah hingga kelas 4 SD. Dan juga bagaimana tumbuh kembang mereka. Saya akan mengawali materi kali ini dengan sebuah cerita yang berasal dari Inggris tentang seorang gadis kecil bernama Tyler Smith. Diceritakan beberapa menit sebelum gempa tsunami tahun 2004 menerpa Thailand, gadis berusia 10 tahun ini memperingatkan orang tuanya bahwa akan ada badai tsunami yang datang. Pada saat itu ibunya bahkan tidak mempercayainya karena memang belum pernah mendengar tentang badai tersebut. Namun dia meyakinkan ayahnya bahwa dia melihat tanda-tanda yang jelas tentang adanya badai tsunami. Sebagaimana yang dia sudah pelajari di sekolahnya ketika dia mengikuti kelas geografi bersama dengan gurunya Andrew Kearney 2 minggu sebelum mereka berlibur ke Thailand. Pada waktu dia melihat tanda-tanda tersebut, ketika air laut itu terus naik dan berbuih-buih, dia segera mengatakan agar mereka semua lari menuju ke tempat yang tinggi. Pada saat itu, ayahnya yang berhasil diyakinkan oleh Tylee menemui petugas penjaga yang ada di situ dan memberitahukan tentang amaran dari garis kecilnya tentang badai yang akan terjadi. Dan kebetulan pada saat itu ada seorang pria berkebangsaan Jepang yang mendengar kata tsunami yang berasal dari bahasa Jepang dan membenarkan bahwa ada badai yang gempa bumi yang terjadi di Sumatera dan bahwa kemungkinan anaknya ini benar. Sehingga segera dilakukan evakuasi kepada seluruh pengunjung yang ada di pantai tersebut untuk segera berlari menuju ke tempat yang lebih tinggi. Dan pada akhirnya, oleh karena peringatan dini ini, banyak dari pengunjung itu, sekitar 100 orang lebih boleh selamat dari badai ini bersama dengan keluarga dari Tylee. Ketika dia diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi, Tylee mengatakan bahwa berkat pelajaran yang dia terima dari gurunya itulah yang berhasil menyelamatkan mereka dari badai tersebut. Betapa suatu keberanian daripada Tylee ini juga bisa menginspirasi kita sebagai orang dewasa dan juga anak-anak
didik kita ataupun adik-adik adventurer ya, berkat keberaniannya, dia berhasil mendapatkan penghargaan dari PBB dan dijuluki sebagai Angel of the Beach. Saya teringat akan ayat Alkitab yang tertulis di dalam Amsal 22 ayat 5. Dikatakan bahwa didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, karena pada masa tuanya ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bagaimana pendidikan itu sangat penting di dalam perkembangan kehidupan manusia, mulai dari sejak dini. Saya berharap cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Selanjutnya, sebelum kita lanjutkan pelajaran kita, mari kita mengucapkan yel-yel untuk klub adventurer. Adventurer. Yes, yes, yes. Ini mungkin salah satu yel-yel yang diciptakan dengan tujuan untuk membangun satu pemikiran agar supaya adik-adik kita ini selalu berpikiran yang positif ya. Biarlah kita boleh mengajarkan senantiasa hal-hal yang positif. Kita akan baca ayat di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Dikatakan di sana, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini menggambarkan bagaimana tanggung jawab kita di dalam mendidik anak-anak. Kita harus mengajarkannya berulang-ulang. Karena seringkali kita lupa, ya. Bahkan sudah diulang-ulang aja seringkali lupa. Dan pengulangan ini berarti bahwa ajaran itu sangat penting. Dan selama kita hidup tentunya kita akan terus belajar. Dan kita bisa belajar dimanapun saja, kapanpun waktunya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan berjalan menurut norma tertentu. Namun demikian, seorang anak dalam banyak hal tergantung kepada orang dewasa, misalnya di dalam mengkonsumsi makanan. Oleh karena mereka belum memahami makanan apa yang memiliki nilai gizi tinggi yang baik untuk mereka. Dan mereka juga perlu mendapatkan perawatan yang baik dalam tumbuh kembangnya. Dan mereka juga masih memerlukan bimbingan daripada orang tua atau orang dewasa. Mereka juga memerlukan perasaan aman, pencegahan terhadap penyakit, dan sebagainya. Oleh karena itu, semua orang tua atau siapapun yang mendapat tugas mengawasi anak harus mengerti persoalan anak yang sedang tumbuh dan berkembang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, diantaranya faktor lingkungan. Dan jika lingkungan karena suatu hal menjadi buruk, maka perlu diadakan perubahan, ya, agar supaya pertumbuhan dan perkembangan anak tidak terhambat. Ada beberapa fase perkembangan manusia secara umum, ya, dibagi ke dalam 5 tahapan. Yang pertama, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Di dalam setiap fase atau tahapan perkembangan kehidupan manusia senantiasa berlangsung seiring dengan kegiatan belajar. Fase yang muncul dalam setiap perkembangan merupakan keharusan universal dan idealnya berlaku secara otomatis, seperti kegiatan belajar terampil melakukan sesuatu pada fase perkembangan tertentu yang lazim terjadi pada manusia normal. Di dalam buku Human Development,
Perkembangan manusia dikatakan adalah suatu perubahan dan kematangan yang dilalui sepanjang rentang kehidupan seseorang, yang mencakup satu, perkembangan fisik, diantaranya pertumbuhan tubuh dan otak, sensori, keterampilan, dan kesehatan. Kedua, perkembangan kognitif, belajar, perhatian, memori, bahasa, berpikir, berargumen, dan berakreativitas. Ketiga, perkembangan psikososial yang meliputi emosi, kepribadian, dan hubungan sosial. Oke, kakak-kakak sekalian boleh diperhatikan ada gambar yang tertera di layar. Ya, ini adalah salah satu kuis. Silakan menjawab warna apakah yang ada di dalam gambar tersebut. Ya. Jadi lingkaran-lingkaran ini berwarna apa? Oke, gambar ini diciptakan oleh David Novick, a professor of engineering education and leadership at the University of Texas at El Paso. Ada filosofi di balik gambar ini. Saya akan memberikan satu clue, yaitu lagu Yesus Cinta Anak-anak. Oke, saya harapkan semua bisa menjawabnya. Kita lanjutkan. Prinsip perkembangan. Ciri-ciri dari pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh seorang anak adalah adanya perubahan. Kemudian perkembangan awal itu lebih kritis daripada perkembangan selanjutnya. Perkembangan merupakan hasil proses kematangan dan belajar. Kemudian pola perkembangan dapat diramalkan. Ada dua hukum perkembangan. Yang pertama, cephalocaudal, itu perkembangan yang menyebar ke seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Kemudian yang kedua adalah proximodisal, yaitu perkembangan dari yang dekat ke yang jauh. Contohnya ya, kemampuan dari jemari seorang anak kan didahului oleh keterampilan lengannya terlebih dahulu. Selanjutnya, pola perkembangan mempunyai karakteristik yang dapat diramalkan. Ya, ini berlaku untuk perkembangan fisik maupun mental. Semua anak mengikuti pola perkembangan yang sama dari satu tahap menuju tahap berikutnya. Ada perbedaan individu di dalam perkembangan. Ini disebabkan karena setiap orang memang memiliki unsur biologis dan genetik yang berbeda. Demikian juga akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ya, yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan seorang anak. Namun demikian, dalam setiap perkembangan, tahapan tersebut memiliki bahaya yang potensial. Jadi tidak selamanya mulus. Dan pada setiap usia mengandung bahaya yang dapat mengganggu pola normal yang berlaku. Di antaranya ya adalah lingkungan dari anak itu sendiri. Bahaya ini mengakibatkan terganggunya penyesuaian fisik, psikologi, dan sosial, sehingga perkembangannya tidak naik, tapi datar. Artinya tidak ada peningkatan di dalam perkembangan. Atau anak tersebut mengalami gangguan penyesuaian yang buruk atau ketidakmatangan. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia, yaitu risk factor dan protective factor. Risk factor ini adalah kondisi yang meningkatkan kemungkinan perkembangan yang negatif. Misalnya, kurangnya akses jaminan kesehatan. Ya, mungkin karena jarak, misalnya dari desa ke kota, ya, sulit dijangkau. Kemudian keluarga yang berantakan, mungkin orang tua bercerai, ya. Tekanan dari orang lain, ya, mungkin dari keluarga, dari teman, ya, serta kemiskinan. Faktor yang kedua adalah protective factors, yaitu segala sesuatu yang melindungi atau mengurangi kemungkinan gangguan perkembangan, misalnya dukungan keluarga dan sosial. Oke, beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, keluarga. Ya, cara mendidik, misalnya dalam keluarga itu ada keluarga yang mendidik dengan
eh, keras ya, disiplin ya. Ada juga yang tidak terlalu disiplin, jadi cenderung lebih bebas. Atau orang tua kurang perhatian dan memperlakukan anak eh, tidak baik. Misalnya ada kekerasan dalam rumah tangga. Berikutnya status sosial dan ekonomi, yaitu dalam hal penghasilan, pendidikan, dan pekerjaan, kemudian kemiskinan. Kemudian faktor budaya, antara lain adat, tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, bahasa, perilaku modeling dari orang tua. Karena memang anak-anak cenderung mengikuti perilaku orang tua ya, dikatakan buat tidak jauh jatuh dari pohonnya. Berikutnya adalah faktor ras atau suku yang mencakup leluhur, bangsa, agama, bahasa yang membentuk identitas diri. Menurut beberapa ahli, ada beberapa fase atau periodisasi psikologi perkembangan individu. Yang pertama, periodisasi berdasarkan biologis, yaitu didasarkan kepada keadaan atau proses biologis tertentu. Menurut Aristoteles, bagian ini didasarkan atas gejala pertumbuhan jasmani, yaitu antara fase 1 dan fase 2 dibatasi pergantian gigi. Ya, contohnya pada anak. Kemudian antara fase kedua dengan fase ketiga yang ditandai dengan mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Nah, fase-fase tersebut dijelaskan sebagai berikut. Fase anak kecil 0 sampai 6 tahun, sekolah 7 sampai 14. Nah, di sini masa mulai bekerjanya kelenjar kelengkapan kelamin. Kemudian fase remaja 14 sampai 21. Berikutnya periodisasi yang berdasarkan psikologis ya. Periode ini dialami oleh setiap anak dalam masa perkembangannya. Yang pertama masa pertama yaitu kanak-kanak awal, kemudian masa kedua masa bersekolah dan ketiga masa akhir remaja, masa kematangan. Yang berikutnya adalah periodisasi berdasarkan didaktis atau mendidik ya. Pembagian yang perkembangan sekarang ini dalam developmental psychology tahun 80 tampak sudah lengkap. Ini mencakup sepanjang hidup manusia sesuai dengan hakikat perkembangan manusia yang berlangsung sejak rancangan sampai mati dengan pembagian periodisasinya, yaitu ini ya, periodisasi berdasarkan didaktis menurut Elizabeth Berlet. Yang pertama masa sebelum lahir atau dalam kandungan ibunya 9 bulan. Bayi baru lahir usia 0 sampai 2 minggu. Masa bayi 2 minggu sampai 2 tahun. Terus kanak-kanak yaitu early childhood pada usia 2 sampai 6 tahun. Di akhir masa anak-anak 6 sampai 12 tahun. Kemudian masa puber usia 11 atau 12 sampai 15 atau 16 tahun. Masa remaja usia 15 atau 16 sampai dengan 21 tahun. Kemudian masa dewasa awal usia 21 hingga 40 tahun. Dilanjutkan dengan dewasa madya usia 40 sampai 60 tahun, kemudian usia lanjut usia 60 sampai seterusnya. Nah, pada anak-anak di usia awal atau early childhood yang berkisar antara 2 hingga 6 tahun, mereka ini mengalami pertumbuhan fisik yang stabil. Penampilan fisiknya lebih ramping dan proporsional seperti orang dewasa. Nah, namun biasanya terjadi mereka ini kurang nafsu makan dan kurang tidur. Namun keterampilannya dan kekuatan gerakannya meningkat. Ada perkembangan kognitif itu mengenai perspektif orang lain. Ada juga ketidakmatangan kognitif karena memiliki beberapa ide yang tidak logis mengenai dunia. Nah, di sini berkembangnya memori dan bahasa. Kemudian kecerdasan dapat diprediksi. Mempunyai pengalaman di prasekolah dan taman kanak-kanak.
Perkembangan psikososial meliputi konsep diri dan pemahaman emosi menjadi lebih kompleks ya, meningkatnya kemandirian, inisiatif, dan kontrol diri. Berkembangnya identitas gender, permainan menjadi lebih imajinatif ya, berkhayal dan melibatkan orang lain atau sosial. Di sini juga berkembangnya sifat menolong, agresif, dan ketakutan. Kemudian anak-anak pada usia pertengahan ya, pada rentang usia 6 hingga 11 tahun. Nah, di perkembangan fisik, pertumbuhannya melambat, namun meningkatnya kekuatan dan keterampilan atletis. Mereka mengalami masalah pada sistem pernafasan, tapi umumnya kesehatan mereka lebih baik di rentang kehidupan ini. Yang kedua, perkembangan kognitifnya meliputi egosentris. Jadi anak-anak mulai berpikir secara logis tapi nyata. Kemampuan memori meningkat dan juga kemampuan berbahasa. Mereka masuk sekolah dasar juga. Ketiga, perkembangan psikososial meliputi konsep diri, dia lebih kompleks ya, yang mempengaruhi sistem penghargaan dirinya. Kontrol yang berubah dari orang tua ke anak, di sini agak kurang diperhatikan kebutuhannya. Maka pentingnya hubungan dengan teman sebaya. Selanjutnya, bagaimana memahami anggota adventurer ditinjau secara fisik ya. Di sini kalau kita lihat gambar, pada usia ini mereka suka melakukan banyak kegiatan ya. Nah, mereka suka melihat warna, melihat bentuk ya, suka berkumpul dengan teman-temannya ya. Baik, kalau kakak-kakak lihat di layar, di sini ada gambar yang memegang semapur ya. Ini juga termasuk salah satu kuis yang akan nanti saya tanyakan di akhir. Ya. Nah, animasi ini akan memperagakan huruf-huruf. Jadi kakak-kakak diminta menebak kata berdasarkan peragaan huruf-huruf yang ditampilkan. Ada beberapa kata yang akan nanti ditanyakan karena di kata-kata tersebut akan membentuk sebuah kalimat. Oke, baik kita coba di sini ya. Perhatikan. Oke. Selanjutnya, di klub adventure ini juga mereka lebih banyak eh, bergerak ya, misalnya menyanyi dengan gerakan, bermain dengan gerakan. Jadi intinya sih bisa kita menerapkan metode belajar sambil bermain ya. Di sini ada salah satu lagu yang boleh dipelajari di klub adventure kita ya. Buat mereka yang mungkin belum pernah dengar lagu ini, kita coba memainkan. Dan di lagu ini kita juga bisa membuat variasi yang berbeda, misalnya menghilangkan beberapa kata. Contohnya kata with, kemudian Christ, smile, lalu storm. Lagu ini sebenarnya menceritakan tentang peristiwa ketika murid-muridnya berada bersama dengan Yesus di dalam sebuah kapal, kemudian ada badai. Dan badai itu diredakan oleh Tuhan Yesus ya. Mari kita dengarkan sejenak. Christ in my castle, I can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in my castle, I can smile at the storm, until he guides me home. Oke, dalam lagu ini ada beberapa versi yang agak berbeda, namun demikian patut kita coba agar supaya anak-anak di kelas adventure lebih
apa namanya lebih senang ya ketika menghadiri kelas ya, karena lebih banyak berinteraksi dan em, mendapatkan lagu-lagu baru. Pengalaman saya pribadi waktu saya em, pernah berada di ladang misi, anak-anak senang sekali mempelajari lagu-lagu baru, apalagi dengan gerakan. Bahkan mereka seringkali tidak sabar untuk menunggu waktunya ketika kelas akan dimulai. Oke, kita lanjutkan. A. Mereka juga bisa diberikan tanggung jawab, misalnya mengambil bagian di dalam ibadah. Apakah itu berupa membawakan lagu pujian atau membawakan cerita. Selain mereka lebih berani, lebih percaya diri, di sini juga melatih mereka untuk menjadi pemimpin di masa depan. Selanjutnya, kakak-kakak Master Guide diharapkan juga bisa lebih kreatif ketika em, mengadakan kelas adventurer ini ya. Kalau di sebelah kanan kita bisa lihat mereka membuat keterampilan dari mendaur ulang. Jadi menggunakan kembali barang-barang yang eh, pernah digunakan. Jadi recycle ya. Kita juga bisa menciptakan suatu misalnya permainan ya, mengenal ciptaan Tuhan ya, atau treasure hunt atau scavenger hunt, mencari benda-benda yang ada di sekitar ya. Lalu mungkin menghubungkannya dengan Alkitab. Jadi memang diharapkan kakak lebih kreatif dalam menciptakan satu kegiatan di klub-klub adventure. Berikutnya, libatkan juga mereka di dalam mempersiapkan materi. Jadi anak-anak senang juga ketika mereka terlibat ya di dalam suatu kegiatan. Bisa juga misalnya eh, cooking class atau membuat kue bersama ya. Jadi apa saja bisa dilakukan untuk membuat mereka ikut terlibat ya. Kemudian tips berikutnya adalah pastikan anak-anak tahu dan merasakan kasih sayang kita. Jadi adakan pendekatan ya. Dan jadilah model yang Kristiani. Jangan lupa kita memberikan pujian dan penghargaan bagi adik-adik kita bila mana mereka sudah menyelesaikan tuntutan atau melakukan tugas-tugas yang kita berikan. Kenali nama-nama mereka dan karakter tiap-tiap anak. Ini penting sekali ya, karena setiap orang pasti senang kalau eh, namanya diingat. Dan kita coba menggali hal-hal positif atau talenta-talenta terpendam yang ada pada diri adik-adik adventurer. Berikutnya, mereka perlu teman untuk berbagi ya. Mereka senang sekali ketika melakukan kegiatan bersama-sama. Misalnya mewarnai bersama-sama atau dalam suatu permainan ya. Nah, di sini mereka akan merasa senang ketika bisa melakukan kegiatan bersama-sama. Oke, yang berikutnya ini ada lagi ya, gambar animasi semafor. Kita coba. Silakan nanti menebak
kata apa yang diperagakan. Oke. Kemudian tips berikutnya adalah bantu anak untuk berani berbicara. Seperti tadi kita sudah memberikan mereka kesempatan untuk mengambil bagian apakah di dalam ibadah, ya, bernyanyi, atau membawakan cerita dan lain sebagainya. Untuk meningkatkan rasa percaya diri mereka, karena banyak juga anak-anak yang rendah diri karena merasa mereka tidak bisa. Padahal kalau kita dorong mereka untuk menggali potensi mereka masing-masing, pasti akan membawa dampak yang luar biasa, ya. Berani berbicara, berani mengungkapkan pendapat. Berikutnya, tipsnya adalah membantu anak-anak untuk menghargai pendapat orang lain. Menghargai perbedaan. Di usia seperti ini adalah usia yang baik untuk membentuk mereka bekerja secara kelompok. Tadi kita sudah lihat beberapa gambar eh, ketika mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka, ya. Sebagai penutup, marilah kita menuntun anak-anak atau adik-adik adventurer kita datang kepada Tuhan. Salah satu ayat yang uh, boleh dibagikan untuk kita semua sebagai penutup adalah Matius 19 ayat 14. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita juga harus belajar dari anak-anak, ya, supaya kita juga boleh mewarisi kerajaan surga, ya, karena anak-anak itu polos, ya. Anak-anak itu uh, tidak menyimpan kesalahan, ya. Kita juga harus belajar dari mereka. Uh, Pengalaman saya pribadi adalah sebenarnya ketika saya mengajar, saya juga belajar dari mereka. Jadi biarlah kita sebagai pembina, kakak sekalian, menuntun mereka datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita yang menghalangi mereka datang kepada Tuhan. Baik, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Ada 2 pertanyaan yang ingin saya berikan sebagai tugas kakak-kakak sekalian. Yang pertama adalah menebak kata yang diperagakan melalui animasi semapur dan menebak warna lingkaran-lingkaran yang ada di dalam gambar. Yang kedua, sebutkan apa faktor yang menghambat tumbuh kembang seorang anak, berikan contohnya dan kemudian jelaskan. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa berguna dan semoga boleh memajukan kelas-kelas adventurer di jemaat di mana kakak sekalian berada. Terima kasih. Tuhan memberkati.